Ini luar biasa. Kenapa? Karena ketika seorang yang berilmu itu meninggal dunia, wafat, maka tidak ada yang bisa menggantikan kecuali orang yang berilmu itu sendiri. Sebuah bangsa kehilangan orang yang berilmu, sebuah bangsa itu akan kehilangan petunjuk arah jalannya. Gitu. Nah, kita ambil contoh lah ke bangsa lain, jangankan kaum muslimin ya. Jepang ketika dibom atom, dar, gitu ya, di Hiroshima, Nagasaki, apa yang dicek oleh oleh Kaisar Jepang? Berapa guru yang masih hidup? Setelah itu Jepang akhirnya memutuskan menyerah, membangun ulang negerinya. Sekarang maju, gitu. Kenapa? Karena ada ilmu, gitu, yang ditandai dengan guru-guru yang siap mengajar anak bangsanya. Itu anak bangsanya. Hari ini kita akan melihat semua di sekitar kita itu dasarnya adalah ilmu. Kenapa kita hari ini hanya menjadi pengguna handphone? Karena kita tidak tahu ilmunya. Kita mah ngagalehan, mungkul gitu ya, hanya membeli saja gitu. Tapi yang menjual ini siapa? Mereka yang memiliki ilmu. Komputer kita hanya membeli. Kenapa? Karena kita bukan ahlul ilmi. Gitu. Seperti itu terus. Dalam banyak hal nanti internet. Kenapa kita ketika kita sakit, ketika kita sakit ke dokter, karena kita bukan ahlul ilminya, gitu. Kita bukan ahlul ilminya. Ahlul ilmi kedokterannya para dokter. Gitu. Nah ini, kalau di Indonesia gitu ya, di Indonesia, wah pandemi, kamari pandemi, CFP dokter di Indonesia, duka rekumaha, gitunya orang Indonesia. Kenapa kita bisa, gitunya, menghadapi ini dengan lebih baik? Karena ada para dokter, ahlul ilminya. Ada para perawatnya. Ayeuna keun we masyarakat nama awal dibiar naon namina teh awalnya pada sehat, dokterna we CF teu damang. Masyarakatnya habis nanti pun. Kenapa? Tidak akan ada yang tahu bagaimana memberikan pertolongan. Nah, gitu ya. Satu dokter bisa menolong sekian banyak orang. Begitu satu dokter itu meninggal, sekian banyak orang tidak akan bisa tertolong. Gitu. Ini contoh dalam kehidupan duniawi kita, yang oleh baginda Nabi diketengahkan la mautu qabilatin. Ini bahkan sampai satu kabilah katanya itu meninggal dunia, aisaru itu lebih ringan min mauti alimin, daripada matinya seorang yang berilmu alim. Selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam, waqala sareng ngadawuh Kangjeng Rasul alaihi salatu wassalam, annasu ari jalmi ma'adinu eta sapertos logam mineral barang tambang, kama'adinid zahabi sapertos logam emas, wal fiddati sareng perak. Wa khiyaruhum maka ari nu pangsaena ti ieu nas fil jahiliyati dina waktos jahiliyah, khiyaruhum eta anu pangsaena ieu nas
fil islami dina waktos Islam. Idza faqahu di mana faqih, di mana berilmu. Ini baginda Nabi menyampaikan manusia itu ya beraneka ragam ya, seperti logam-logam tambang, batu-batuan gitu ya. Ada yang jamrud, ada yang gitu ya, ada yang emas, ada yang perak, ada yang boksit, ada yang nikel dan yang lain-lain lah gitu ya. Ada yang kerikil manusia ada gitu ya. Ada yang kerikil dan macam-macam gitu ya. Nah, yang paling baik ya, ketika pada zaman jahiliyah yaitu juga akan menjadi paling baik setelah dia masuk Islam, dengan syarat idza faqahu, ketika dia kemudian berilmu. Hebat ya batu intina batu ini jamrud, tapi si jamrud ini tidak kemudian dipoles keluar wetina tanah antep weh itu jamrud itu. Orang tidak akan melihat keindahan jamrud itu, orang itu juga tidak akan melihat harga jamrud itu. Jamrud itu akan menjadi harganya luar biasa ketika apa? Dipoles. Ketika di naonnya digosok gitu ya, digosok sehingga kelihatan jamrud, cahayanya kelihatan, kilapannya gitu. Nah, manusia juga begitu. Manusia ini harus terlihat gitunya keun wae atuh ari ulah jamrud mah urang naon Noah nya atau wali gitu atau dewa padi naik rif gitunya naon we lah pokona mah. Tapi itu semua akan terlihat ketika dipoles. Nah, manusia juga akan terlihat keindahan, kehebatan kemanusiaan itu kalau manusia itu dipoles. Biasa tuh dipoles itu poles biasa katanya. Jami, tuh mau keluar, kan? Ya sapertos jamrud, sapertos jamrud gitu. Tadi poles mah gitu. Kan? Wayah, nah, harus dipoles gitu. Manusia pun, nah, dipoles dengan apa? Dipoles dengan ilmu tadi. Gitu. Di manusia dipoles dengan ilmu. Kenapa? Karena manusia itu kemuliaannya memang ilmu. Kita lihat sejarah ayahanda kita Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu sampai dihormati oleh para malaikat, bahkan Allah memerintahkan malaikat sujud kepada ayahanda kita Nabi Adam. Riwayatnya adalah karena ilmu gitu, dasarnya itu ilmu. Jadi bagaimana manusia menunjukkan kehebatan, kecemerlangan gitu ya. Kemudian ketinggian kemanusiaan itu dasarnya adalah ilmu. Wayahna ketika kita karena ilmu ya harus dipoles. Kedah ya mau belajar, mau ngaji, ngapalkeun kan mutolaah gitu ya wayahna eta wayahna gitu ya bagian dari itu mangpet wae hariweuh. Nah, walaupun gitunya ada salah satu cara bagi generasi kita yang sudah bukan generasi ngapalkeun misalnya sudah bukan generasi ngapal ke naon ya kita bisa menggunakan cara mengulang. Pokoknya mah diulang we gitu. Ditinyu biasa, Ditinyu. Nah, nganggo naon cai isi ulang. Nah, kita mah generasi anu ya mungkin sudah tidak waktuna ngapalkeun satu demi satu, ya kita caranya mengulang diulang we pokoknya mah dibaca deui, ditingali deui, dinaon deui gitu nya. Nah, seperti itu. Tuh generasi kita. Jadi
itu kalau kita melihat ayahanda kita Nabi Adam, maka ya jelas gitu, keunggulan kemanusiaan itu adalah ilmu. Keunggulan kemanusiaan itu adalah ilmu. Selanjutnya, waqala sareng tos ngadawuh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuzanu ditimbang yaumal qiyamati dina dinten kiamat naon midadul ulama'i mangsina para ulama bidam misyuhadai kalawan getihna para syuhada. Nah, di hadis ini baginda Nabi menyampaikan yuzanu, ditimbang, diperbandingkan gitu ya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu midadul ulama, tintanya para ulama, bidam misyuhadai, dengan darahnya para syuhada. Para syuhada, syuhada itu sebetulnya adalah bentuk jamak dalam bahasa Arab dari kata syahid, orang yang gugur dalam perjuangan di jalan Allah. Itu. Jadi bandingan tintanya para ulama itu adalah darahnya para syuhada. Gitu. Nah ini tintanya para ulama di zaman dulu betul-betul tinta. Zaman sekarang tidak semua tinta. Gitu kunaon zaman sekarang kan sudah ada gitu ngetik ente ku mangsi deui teu ku pulpen deui gitu nya, tapi ngetik komputer. Jadi naon sinyal-sinyal elektroniknya gitu sinyal-sinyal elektronik ketikan para ulama. Nah gitu sinyal-sinyal elektronik para ulama. Nah, walaupun seperti itu, generasi kita tidak semuanya berubah ke generasi elektronik digital seperti itu. Masih ada yang menulis. Maka sebagai jalan, kita mah mungkin belum sampai kepada derajat ulama yang kemudian menuliskan kitab, menuliskan buku untuk menyebarkan ilmu. Kita belum sampai ke sana. Maka makom kita yang mana? Makom kita mah pembuat catatan. Jadi mun ngaos nyatat cenah gitu nya. Minimal naon ke di akhirat teh ta eta aya saksi tinta yang kita tuliskan gitu nya. Eta tintana ditimbang ke sederajat dengan darahnya para syuhada gitu nya. Gitu. Mun batur mah para syuhada mah getihna, urang mah ta eta mangsi anu diseratkeun. Nah, seratkeun tinta-tinta ieu. Sok bade seep pulpen sabaraha hiji lah. Berapa? Seepkeun, ulah sina leungit pulpen teh. Di urang mah naon mangsina mah seueur kenehnya, tintana mah seueur keneh, pulpen teh geus leungit gitu. Hilang we pulpen teh kunaon dari dianggo matara matak leungit gitu. Matak leungit. Gitu. Tapi ya minimal ketika kita belum menjadi seorang alim, seorang ulama yang menulis sebuah buku, sebuah kitab, menyebarluaskan ilmu, kita adalah seorang pencatat. Seorang pencatat minimal untuk diri kita sendiri. Lebih luasnya mungkin nanti untuk anak cucu keturunan kita ke depan. Karena apa? Ulama-ulama terdahulu pun sebagian kan tidak ada yang menulis, ada yang tidak menulis. Tapi anjeunna beliau itu ngaos ini, para muridnya lah yang mencatatkan. Nah, ketika para muridnya mencatatkan ini kemudian menjadi naskah, gitu ya. Menjadi naskah. Ya, ilmu ulama tersebut yang berakar dari apa? Catatan para murid beliau. Bahkan lamun kita melihat kitab Fathur Rabbani kalau tidak salah, karya yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir
Jailani. Itu dituliskannya kan di situ bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan di madrasahnya pada hari anu tanggal sekian gitu ya. Itu cenderung nampaknya itu bukan tulisan langsung Syekh Abdul Qadir, tapi catatan muridnya Syekh Abdul Qadir. Gitu. Nah itu. Dan itu luar biasa gitu ya. Jadi catatan kita mungkin tidak hanya bermanfaat untuk kita sendiri, tapi juga nanti bermanfaat untuk anak cucu kita gitu. Tah ieu catatan mama baheula ngaji. Gitu kan ya. Ya catatan bapak cenah, catatan aki, catatan ini gitu ya. Dan mungkin ini pengalaman uaknya. Uak almarhum. Jadi masih kakak sepupu bapak almarhum. Uak almarhum dulu pernah punya masalah, mencari penjawaban masalah itu, kesana kemari membaca berbagai macam buku, membaca literatur, bertanya kesana kemari, tidak juga mendapatkan jawaban. Sampai kemudian Uwa itu menemukan di nini aya catatan mengaji na Uyut dulu di pesantren Lekor dari Syekh Hidayatullah Lekor. Jadi catatan Uyut ketika Uyut mengaji di pesantren Lekor di Teles dulu dari Syekh Hidayatullah. Nah, Uwa itu menemukan catatan itu aya di nini. Nah, ada di nini, dibaca di situ jawaban yang masalah yang Uwa cari kemana-mana gitu. Cari kemana-mana, tanya ke sana, tanya ke sini, baca buku itu, baca buku ini, tidak menemukan jawaban. Ternyata ada di tulisan tangan Uyut yang itu catatan waktu Uyut ngaji dulu gitu. Nah itu contoh nyata lah gitu ya, contoh nyata gitu, contoh nyata. Jadi ya mungkin juga itu kita alami ke depan, anak cucu kita mencari sesuatu, tah cek orang teh dina catatan mama baheula gitu ya, dina catatan ini aya gitu ya, dina catatan ini gitu ya aya gitu. Nah itu kan begitu luar biasa itu gitu. Jadi ya kita ambillah gitu ya keberkahan, salah satunya di akhirat nanti disaksikan dengan tinta gitu ya, kita menulis gitu ya nanti. Teraskeun heula kapamu ya aya nu luar biasa. Waqala sareng ngadawuh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sing sahaja hafillah anu ngaraksa, anu ngajaga, anu ngapalkeun, hafidho teh ngaraksa ala ummati ka umat kami arba'ina kana 40 naonana hadisan hadisna minas sunnati ti sunnah Kanjeng Nabi hatta yu'addiyaha dugi ka nepikeun, hatta yu'addiya dugi ka nepikeun ieu man ha ka ieu ummah ha kana ieu arba'ina hadisan minas sunnahnya ilaihim ka ummati kuntu maka pasti kami saur Kanjeng Nabi lahu pikeun ieu man syafi'an eta anu masihan syafaat wa syahidan sareng janten saksi yaumal qiyamati dina dintenan kiamat. Jadi di sini baginda Nabi menyampaikan man hafidho ala ummati, orang yang menjaga, menghafal, membuat menegakkan arba'ina hadisan minas sunnah 40 hadis gitu ya, hatta yu'adiyaha ilaihim, sehingga ini kemudian ditransfer ke generasi selanjutnya dari umat baginda Nabi. Kuntulahu syafi'an
maka baginda Nabi akan menjadi pemberi syafaat wa syahidan, dan akan menjadi saksi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang. Jadi luar biasa. Kata baginda Nabi, orang menghafal 40 hadis misalkan, gitu ya, menghafal 40 hadis, kemudian sampaikan, muridkeun lah 40 hadis teh, gitu ya, sampai kemudian 40 hadis itu dikuasai oleh muridnya, gitu ya, atau oleh anaknya, oleh cucunya. Kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamati. Maka baginda Nabi menjamin di akhirat baginda Nabi akan memberi syafaat dan menjadi saksi bagi orang ini. Tapi syaratnya 40 hadis. Soor henteu saeutik 40 mah. Nu pendek we. An-nadhafatu minal iman, al-haya'u minal iman. Naon deui? Begitunya. Seperti itu gitu. Ya kita ambil yang 40 gitu ya, yang pendek-pendek saja gitu, terkena seur gitu. Jadi boleh misalkan di madrasah ya, di madrasah ditarget misalkan tidak usah kemudian setahun 40 teh genep tahun we di madrasah gitu ya. Di kelas 1 di kelas genep katalar 40 hadis misalkan. Tidak usah banyak-banyak. Yang sedikit-sedikit, yang kecil, kayak yang pendek-pendek gitu ya. Kita menjaga 40 hadis ini. Insya Allah guru-gurunya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dari baginda. Nah, so kempelkeun. 40 kempelkeun hadis nu parondok. Gitu, lupa rondok gitu. Kemudian, nah ini ada satu lagi tentang 40 gitu nya. Waqala sareng tos ngadawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man sahajalmi sahawai jalmi hamala anu nyandak min ummati ti umat kami arba'ina karena 40 naonana hadisan hadisna laqiya maka bakal mendakan, pasti bakal pendakan iman Allah ka Allah azza anu maha mulia wa jalla sareng anu maha agung yaumal qiyamati dina dintenan kiamah faqihan sebagai seorang faqih aliman yang berilmu. Jadi ya sederhana dari baginda Nabi, man hamala min ummati arba'ina hadisan, orang yang memikul membawa 40 hadis. Jadi nalar 40 hadis gitu nya, sebarkeun eta 40 hadis gitu nya, ajarkeun 40 hadis eta dari umatku. Laqiyallaha azza wa jalla di yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti akan menemui Allah faqihan aliman, statusnya sebagai seorang faqih, sebagai seorang ahli ilmu gitu. Sebagai seorang ulama gitu. 40 hadis kata baginda Nabi, 40 hadis. Jadi kalau yang tadi Nabi akan memberi syafaat, di hadis yang ini statusnya di hari kiamat di hadapan Allah itu seorang ulama. Statusnya di akhirat itu sebagai ulama. Jadi sok milarian 40 hadis gitu ya. Aduh, 40 hadis gitu ya. 40 hadis. Allah ajarkeun milari gitunya. So, makanya kemudian kita akan bertemu ulama-ulama terdahulu ayat kan yang menulis kitab Arba'in. Arba'in hartosna 40
40 apa? 40 hadis gitu ya. Jadi ulama itu menulis 40 hadis. Kitabnya kemudian disebut Arba'in. Aya Arba'in An-Nawawi misalkan 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi misalkan gitu ya. Nah, di antaranya kaitannya dengan hadis ini gitu ya. Kaitannya dengan hadis ini. Jadi milihkeun we urang oge urang bismillahan we gitu ya. Kita ambil 40 hadis, kita hafalkan, kemudian 40 hadis itu kita sebar luaskan. Nah, 40 hadis itu kita ajarkan lagi. Hadis-hadis yang mana? Yang pendek, yang ringan juga tidak apa-apa. Silahkan gitu. Gitu. Jadi ini luar biasa sederhana sih 40 hadis. Oh gitu. Sauti, dan kita tidak harus berpikir mengajarkan 40 hadis itu tadi satahunun gitu, tidak harus genep tahunan gitu naon gitu nya. Jadi pokoknya mah ditarget misalkan gitu nya, lamun ti kelas 1 SD di Madrasah Al Huda ya sampai kelas genep 40 hadis mah hafaleun gitu misalkan gitu nya. Teu naon. Maka para guru itu di akhirat menghadap Allah sebagai seorang ulama. Para guru menghadap Allah di akhirat kelak saksi amalnya adalah baginda Nabi. Menghadap Allah di akhirat disyafaatan oleh baginda Nabi. Itu. Paparihun ngajarkeun nalar 30 juz Al-Qur'an mah berat pan gitu nya. Berat 30 juz Al-Qur'an mah gitu nya, ribuan ayat berlembar-lembar gitu nya. Ayeuna mah kita mulai dengan 40 hadis yang pendek gitu nya. 40 hadis yang pendek gitu. Tapi merapat ke tadi. Gitu. Atau sesah minimal anak kita sendiri gitu nya ti alit bari ngobrol diajarkeun hiji gitu yang ringan-ringan. Komo anak-anak kecil mah kan cepetnya hafalna teh cepat gitu. Cepat gitu anak-anak kecil gitu. Bahkan mungkin TK lebat kelas 1 we geus ketalaran 40 teh anak kecil mah gitu kan ya. Anu ngajarna hilap deui keun we. Keun we ari nu ngajarna mah kan ke ngulang deui generasi selanjutnya gitu. Jadi kaulang deui insyaallah lami-lami hafal. Satu lama-lama juga hafal ngajarna insyaallah. Dan ini begitu luar biasa. Nanti ke depan juga akan kita baca keterangan tentang bukan hanya diberi syafaat kalau orang wafat sebagai ulama, tapi juga dia bisa memberi syafaat.